Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Dia Rahma. Saya dari kelas PAIG, nomor NIM 201240038. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan materi tentang 4 pilar tujuan belajar versi UNESCO. Yang pertama yaitu pilar pertama yaitu learning to know. Para pendidik dapat menggunakan metode yang menarik dan inovatif untuk memberikan stimulus atau mendorong anak guna aktif mencari informasi baru. Keaktifan anak adalah kunci dalam proses ini. Pembelajaran yang efektif tidak hanya sekedar pengetahuan di mana siswa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan mengingatnya. Lebih dari itu, pembelajaran seharusnya melibatkan pemahaman mendalam tentang makna di balik materi yang telah mereka pelajari. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan di sekolah merupakan lanjutan dari proses pembelajaran yang dimulai di dalam keluarga. Pilar selanjutnya yaitu learning to do. Yang dimaksud pilar ini yaitu belajar untuk melakukan adalah hasil dari belajar untuk mengetahui. Fokus dari belajar untuk melakukan lebih kepada bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk menerapkan segala yang telah mereka pelajari. Untuk memperkuat pilar ini, pengembangan kemampuan keras maupun lunak sangatlah krusial. Pendidikan berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu menghadapi perubahan zaman dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu learning to live together. Pilar ini menjelaskan tentang belajar untuk hidup bersama adalah sebuah proses adaptasi agar kita dapat menjadi bagian dari masyarakat. Manusia bukan hanya makhluk individu yang unik dengan hak-hak dasar, tetapi juga makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera dalam komunitasnya. Proses belajar ini juga bertujuan untuk mengaktualisasikan kecerdasan emosional dan sosial sehingga individu dapat mengembangkan skill yang penting saat memasuki lingkungan baru seperti dunia kerja atau komunitas yang berbeda. Pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain yang diperoleh melalui kelompok belajar merupakan modal penting dalam bersosialisasi di masyarakat. Pilar yang terakhir yaitu learning to be. Belajar untuk menjadi berarti berperan aktif dalam membantu siswa menemukan bakat dan potensi mereka masing-masing, serta mengeksplorasi jati diri mereka. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan teknis hard skill maupun keterampilan non-skill atau soft skill. Proses pencarian jati diri pada remaja dipengaruhi oleh beberapa sumber yang berperan penting dalam pembentukan identitas mereka. Dengan memahami berbagai faktor ini, kita dapat lebih memahami bagaimana remaja membentuk dan menemukan jati diri mereka. Pada dasarnya, anak belajar melalui makna yang terkandung dalam setiap ilmu yang diajarkan oleh guru.
Oleh karena itu, tema yang diingatkan sebaiknya berfokus pada hal-hal yang ada di sekitar anak, agar pembelajaran dapat lebih terarah pada pendekatan yang berpusat pada anak. Terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.